Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Darajati Ilyin, NIM 0640724111 dari PGMI kelas C. Di sini saya akan memaparkan lebih jelas materi sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia yang merujuk terhadap peta konsep. Yang pertama yaitu sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi Republik Indonesia yang diresmikan pada tanggal 18 Agustus 1945, tepatnya sehari setelah Indonesia merdeka. Tetapi jauh sebelum proklamasi kemerdekaan, ada satu golongan atau satu kelompok pemuda yang belum diakui. Oleh karena itu, mereka mengeluarkan ikrar yang disebut dengan Ikrar Sumpah Pemuda. Ikrar Sumpah Pemuda ini tepatnya pada tanggal 28 Oktober 1928. Ikrar Sumpah Pemuda ini menghasilkan pengakuan bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu bangsa Indonesia. Jadi, jauh sebelum proklamasi kemerdekaan atau Indonesia merdeka, negara Indonesia mempunyai bahasa persatuan, yaitu disebut dengan bahasa Indonesia. Yang kedua yaitu kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia ada berbagai macam. Yang pertama yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Nah, sebagai bahasa nasional sendiri, bahasa Indonesia merupakan suatu bahasa kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Sebagai lambang kebanggaan bahasa nasional, bahasa Indonesia memancarkan nilai-nilai sosial serta harga diri budaya luhur bangsa. Maka dari itu, kita harus melestarikan bahasa Indonesia dengan menggunakannya tanpa ada rasa rendah diri, tanpa ada rasa malu atau acuh tak acuh. Selain menjadi suatu kebanggaan, juga menjadi suatu identitas atas hasil dari sikap cinta tanah air yang mempunyai nilai-nilai agung dengan kesantunannya. Sebagai bahasa nasional merupakan alat pemersatu bangsa yang dilatar belakangi dengan berbagai perbedaan, juga merupakan alat perhubungan antar budaya maupun antar daerah. Kedudukan bahasa Indonesia yang kedua yaitu sebagai bahasa negara. Sebagai bahasa negara bisa disebut dengan bahasa resmi negara, bahasa pengantar lembaga pendidikan, bahasa pengembangan nasional, serta bahasa pengembangan kebudayaan. Contoh bahasa resmi negara yaitu pidato presiden di hadapan rakyat Indonesia. Kalau contoh dari pengantar lembaga pendidikan, yaitu komunikasi yang digunakan di perguruan tinggi. Kalau bahasa Indonesia yang digunakan di rapat, seperti contohnya rapat di DPR, ini merupakan perhubungan nasional. Sedangkan contoh di pengembangan kebudayaan yaitu bahasa Indonesia yang digunakan dalam buku sekolah. Yang ketiga yaitu fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia secara umum yaitu yang pertama sebagai ekspresi untuk mengungkapkan ekspresi diri sendiri. Selanjutnya sebagai alat komunikasi, terutama alat komunikasi sehari-hari ketika kita baru mengenal orang lain. Selanjutnya, kita sebagai makhluk sosial, tentunya kita butuh interaksi dan adaptasi di lingkungan sosial. Maka dari itu, kita menggunakan bahasa Indonesia untuk berinteraksi dan beradaptasi di lingkungan. Sedangkan kalau kontrol sosial, bahasa Indonesia mempengaruhi sikap, tutur kata, maupun tindakan seseorang. Sedangkan secara khusus fungsi bahasa Indonesia yaitu sebagai kesenian, sebagai eksploitasi iptek. Eksploitasi iptek ini merupakan suatu pengembangan ilmu pendidikan dan teknologi yang menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar.
Selain kedua hal tersebut, secara khusus fungsi bahasa Indonesia yaitu sebagai bahasa pergaulan dan bahasa kuno. Selanjutnya, fungsi bahasa Indonesia sebagai tujuan penggunaan yaitu ada 5. Yang pertama, fungsi praktis. Fungsi praktis ini digunakan untuk komunikasi interaktif. Yang kedua yaitu fungsi kultural. Fungsi kultural ini digunakan untuk pengembangan kebudayaan. Yang ketiga yaitu fungsi artistik. Fungsi artistik ini bisa disebut dengan keestetikan atau keindahan seni sastra. Selanjutnya yang keempat yaitu fungsi edukatif. Fungsi edukatif ini untuk pengembangan ilmu pendidikan dan teknologi. Yang kelima yaitu fungsi politis. Fungsi politis ini bisa disebut dengan fungsi administrasi pemerintah. Selanjutnya, fungsi bahasa Indonesia selain secara umum, secara khusus, secara tujuan penggunaan, ada juga secara konteks ilmiah. Nah, secara konteks ilmiah ini mencakup ejaan, mencakup penulisan kata, serta mencakup penulisan bilangan tingkat. Contoh tulisan bilangan tingkat ini adalah penulisan dalam abad bisa ditulis dengan bentuk huruf. Baik, sekian dari saya. Penjelasan tersebut merupakan sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.